Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan juga tes untuk sebuah graphic card. Apa itu? Ini dia guys. Ya, di sini ada graphic card dari Asus Strix Gaming GeForce GTX 950 dengan fitur apa ya? Kita coba lihat. Oke, OC Edition 2 GB GDDR5 memori. Kemudian direct CU 20% cooler silent gaming ya guys ya. Jadi di kartu ini tuh sudah dibekali dengan fitur auto fan control ya. Dia akan auto fan control di suhu, kalau di Nvidia itu seingat saya itu biasanya di suhu 60 derajat dia baru akan berputar. Antara 55 sampai 60 derajat dia baru akan berputar. Kalau di bawah itu dia akan stay idle ya. Oke, di sini kita akan coba buka. Untuk box bagian luarnya saya taruh di sini ya guys ya. Karena untuk membukanya, mengeluarkan si box dalamnya ini agak susah. Dan ini untuk di box bagian dalamnya. Saya baru tahu ini guys kalau boxnya itu ternyata berwarna coklat dan ada label Strix di sini. Oke, kita buka. Ya, di sini untuk grafikanya sudah saya keluarkan juga dari static backnya biar nggak terlalu lama untuk durasi unboxingnya. Kita akan lihat guys untuk kelengkapannya terlebih dahulu. Jadi selain static back, ya di sini kita mendapatkan satu buah speed setup yaitu graphic card manualnya, kemudian satu buah DVD driver Strix graphic card ya. Oke, kita taruh di sini. Oke, and the next di bagian berikutnya. Ya, kita lihat di sini untuk graphic card ini bener-bener masih kinyis-kinyis banget guys. Di sini dilengkapi dengan dual fan khas dari Asus Strix dan kipasnya itu bener-bener imut dan di bagian belakangnya ini ada heatsink berwarna putih dan masih bersih banget guys. Untuk PC Express-nya sendiri 16 kali ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk portnya ya ini benar-benar seperti masih baru banget. Ada satu buah display port, kemudian ada dua buah DVI dan satu buah HDMI port. Oke. Kemudian di bagian atas kita bisa lihat di sini membutuhkan 1 kali 6 pin power tambahan dan ada emboss dari Strix. Kemudian ada pipa berwarna silver. Di sini juga benar-benar masih kinclong guys karena unit ini benar-benar jarang banget digunakan ya. Nah, untuk segelnya sendiri di sini segel pabrikannya masih utuh ya. Kemudian ada segel juga dari Asus Indonesia untuk serinya Strix GTX 950 DC2 OC Edition 2 GB GDDR5 gaming ya. Oke, mantap jiwa guys. Unitnya benar-benar masih seperti baru banget. Kita akan langsung pasang dan kita akan testing guys. Oke. Oke guys, jadi di sini kita akan pasang di slot PCI Express. Dan kebetulan saya akan pasang di PCI Express 16 kali ya. Kita kendorin dulu bautnya. Kita pasang di sini. Ya, usahakan proses pemasangannya itu tegak lurus sampai ada bunyi klek mengunci. Kemudian kita lock di bagian bautnya, baut areanya, sehingga tidak bergetar ya atau bergoyang-goyang saat nanti kita akan benchmark guys. Kita lock kencang, mantap. Kita tutup dan kita pasang 6 pin powernya ya. Baik. Di sini hanya membutuhkan 6 pin power tambahan saja. Kemudian untuk portnya, di sini saya akan gunakan port HDMI. Kita gunakan port HDMI. Oke guys, kita pasang port HDMI nya terlebih dulu. Oke, kemudian kita colokkan kabel powernya. Oke, sudah. Kita nyalakan dulu guys. Ya, sudah ada respon menyala dari mouse ya. Mouse sudah menyala. Ini berarti ada listrik yang mengalir. Kita akan nyalakan guys. Kita nyalakan dari sini ya. Oke, bismillah. Mantap jiwa. Jos. Kipas berputar dengan mulus guys. Jadi ini ada teknologi 0 RPM. Dan kita akan lihat ke display dulu. Ke display dulu ya. Ya, sudah ada Windows dan kipas sudah langsung berhenti ya guys.
Jadi dia menggunakan teknologi auto fan control. Oke, kita akan ke display guys. Kita akan ke display dulu. Kita akan pasin dulu ya layarnya ya. Sorry ya guys kalau misalkan suaranya berdengung atau gimana. Ini saya akan berusaha sepas mungkin di layarnya. Oke, jadi ini saya tes per 27 September jam 13.13 siang ya guys. Oke, kita akan masuk ke sistem dulu. Kita tunggu berapa saat. Kipasnya langsung idle. Dan kita tunggu sistem akan merubah resolusi dari layar. Ya, sudah berubah resolusi layarnya guys, menjadi Full HD ya, sesuai dengan resolusi dari monitor saya. Kita akan buka di sini untuk touch power up GPU Z dan HW monitor. Oke, kita sandingkan di sini. Kita fokuskan ke graphic cardnya aja ya. Oke. Ya, di sini terdeteksi GTX 950 dari Asus. PCI Express-nya 16 kali, mantap guys, 3.0. Untuk kodenya di GM206 dengan transistor 2940 million. Kemudian DirectX supportnya di DirectX 12, shadernya 768, Unified, GDDR5 Samsung 2GB, 128 bit. Dan untuk driver version yang saya pakai saat ini otomatis secara sistem terdeteksi yaitu di 456.71 ya, di Windows 10 64 bit. Kemudian untuk GPU clocknya, teman-teman lihat di layar, bisa lihat GPU clock dan default clocknya sama. Semua fitur ada kecuali ray tracing dan fisik ya. Oke, kita buka sensor terlebih dahulu guys. Di sini suhu terendah di 35 derajat Celcius dan saat ini suhu di 36 derajat Celcius dengan kondisi kipas yang idle ya, atau sedang standby atau tidak berputar. Kita akan tes ringan di sini menggunakan ROG dari Benchmark ROG Edition ya. Kita aktifkan artifact scanner dan kita tes di preset 1080. Oke, di 45 fps ya guys, mantap jiwa guys. 45, 44, 43 fps dan shadernya mulus ya guys, renderingnya. Kita tunggu sampai 1 menit berapa pencapaiannya untuk temperaturnya. Ini kipas masih belum berputar nih. Saat menyentuh 60 derajat biasanya dia akan mulai berputar untuk kipasnya. Kita tunggu berapa saat. Ya, kipasnya sudah berputar guys. Di sini kipas sudah berputar karena suhu hotspotnya mungkin dingin, jadi dia menunggu berapa saat baru berputar guys. Oke, suhu saat ini di 67 derajat Celcius pada 75% pengetesan. Oke, 70 derajat Celcius belum sampai guys, masih 69, stay di 69. Kipasnya udah benar-benar mendinginkan. Oke, kita submit dan kita lihat skornya di 2543 dengan fps rata-rata di 42 fps guys. Skornya seperti itu guys. Oke, kita akan lihat sensor untuk pencapaian maksimalnya. Untuk GPU clocknya di 1392 MHz, memori clocknya di 1652, kemudian temperatur maksimal di 70 derajat Celcius, suhu terendahnya 35 derajat Celcius. Kemudian untuk TDP-nya ya guys, TDP-nya di sini di 102.4 watt maksimal ya, buat power draw-nya. Kemudian saat average dia hanya butuh 42 watt dan saat idle dia hanya butuh 10 watt saja ya. 10 atau 11 watt seperti itu guys. Oke, untuk tes yang pertama ini akan saya screenshot dulu dan kita lanjut tes kedua dengan 3D Mark. Oke, next yang berikutnya kita akan tes benchmark menggunakan 3D Mark ya guys ya. Kita akan stress test di sini untuk grafiknya kurang lebih di kisaran 10 menit atau yang 20 menit ya. Kita akan gunakan Firestrike mungkin ya, Firestrike atau Night Ride guys. Oke. Kita tes di sini untuk sistem sudah terdeteksi Windows 10, Core i5 dari Asus Strix GTX 950 2GB.
Kita gunakan yang 10 menit aja. Kita akan pakai Firestrike Stress Test ya. Kita akan running. Kita akan tes bagaimana performa graphic card ini, terutama untuk menjalankan full 3D kurang lebih selama 10 menit atau 20 loop ya. Karena masing-masing untuk setiap loopnya itu kurang lebih setengah menit. Kalau dikali 20 berarti 10 menit. Collecting system info. Ya, di sini akan mulai. Firestrike graphic test 1. Oke. Semoga layarnya bisa fokus ya guys ya. Kipas masih belum berputar ya karena standby. Biasanya saat sudah load pertama itu pun kipas sudah berputar harusnya, biasa ya. Ya, di sini startingnya di 30 fps. Oke, semoga bisa terlihat secara detail ini di layar ya guys. Oke, mantap jiwa, mulus. Kipas sudah mulai berputar ya. Ini untuk looping yang pertama, first loop. Looping pertama akan terbentuk berapa frame ya? Ya, 900 frame guys. Untuk looping pertama ini 900 frame. Kalau dikalikan 20 ya kurang lebih harusnya 1800 ya. Tapi kita akan lihat nanti sampai di loop terakhir, dan ini akan saya pause record dulu supaya durasi nggak terlalu lama. Oke guys, sudah 16.000 frame dan stabil di 30 fps ya kurang lebih. Kemudian untuk suara kipasnya benar-benar silent guys. Ini saya dekatkan mikrofonnya di kipas kiri, kipas kanan ya, benar-benar senyap ya. Dan di sini untuk frame rate-nya itu cukup stabil guys. Dan karena tadi saya lupa menghitung, jadi saya hanya menghitung total frame kurang lebih harusnya 18.000, karena di loop pertama itu 900 frame ya. Kalau dikalikan 20 berarti 18.000 frame untuk sampai loop terakhir atau loop ke-20. Ini udah 17.000, berarti kemungkinan ini loop ke-19 atau malah loop terakhir, loop ke-20 guys. Kita tunggu beberapa saat ya. Jadi performanya juga mulus ya guys. Mantap jiwa. Oke, tinggal sebentar lagi ya. Satu frame lagi ya, satu loop lagi ya, berarti 18.000 lebih guys. Mantap ini. Untuk jumlah framenya, kalau loop pertama 900 dikali 20 harusnya sih di sekitar 18.000, tapi ini bisa tembus 18.000 lebih guys. Coba 18.000 berapa ini, atau 19.000 malah. Ya, ini kemungkinan loop terakhir ya. Ya, 18.845 atau 50 ya, 18.850 kurang lebih. Kita lihat skornya berapa guys untuk graphic card ini. Mantap di 98.9 ya guys ya untuk performanya, pace atau lurus ya. Kemudian di monitor kita lihat di sini untuk suhu ya, startnya itu sudah di 65 derajat ya, karena tadi sebelumnya kita benchmark, dan dia naik suhu paling tinggi di 71 derajat, nyentuh 72 tapi langsung turun lagi ya. Turun stabil di 70, 71, 70, 71 sampai selesai ya di 70 sampai 71 derajat Celcius. Kemudian untuk GPU clocknya di sini kalau kita lihat GPU loadnya di 98%, average 98-99, dengan GPU clock frekuensinya di 3789, paling tinggi ya 3800 ya, kurang lebih mendekati, dan memorinya di 1652. Seperti itu guys. Baik, jadi untuk performa grafiknya mantap ya guys ya. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita lanjut lagi untuk tes grafik card yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.